Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Bapak yang Bapak cintai dan sayangi. Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kesempatan yang cerah ini. Di pagi yang cerah ini mudah-mudahan Allah selalu memberikan keselamatan kepada kita, kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan. Semoga yang sakit cepat diangkat penyakitnya. Semoga yang sehat semakin sehat. Semoga Allah mempermudah urusan kita, selalu membantu urusan kita, menyelesaikan urusan kita dengan baik. Mudah-mudahan memberikan kemurahan rezekinya kepada kita yang banyak, yang berkah, yang halal, yang bermanfaat bagi kita dan orang. Amin ya rabbal alamin. Baik murid Bapak, untuk hari ini kita akan belajar al-batin dan al-wali ya. Itu pelajarannya ada di halaman 90 bab 8 atau pelajaran 8 ya. Mari kita mulai dari kata al-batin. Al-batin itu merupakan salah satu al-asmaul husna yang artinya maha tersembunyi. Mari kita pelajari dari gambar ini. Gambar ini merupakan contoh bahwa anak ini sedang bermain petak umpet, dia sedang bersembunyi ya. Allah itu maha tersembunyi, meskipun kita bersembunyi dimanapun Allah akan mengetahui. Meskipun kita tidak diketahui oleh orang lain, akan tetapi Allah akan mengetahui. Akan tetapi kita tidak bisa mengetahui Allah ya. Allah itu tidak dapat kita ketahui karena Allah itu maha tersembunyi, dan tidak kuatnya kita untuk bisa melihat Allah langsung ya. Kalau yang kuat yang bisa melihat Allah itu hanya Nabi Muhammad dan lain sebagainya gitu ya. Oke, kita itu tidak bisa melihat Allah seperti apa, kita tidak bisa melihat karena Allah itu zat yang maha tersembunyi, zat yang maha tersembunyi. Kemudian bagi orang yang ingin melihat Allah ya, mereka itu berarti orang yang dimurkai oleh Allah gitu ya. Mereka itu ingin apa? Berarti iman mereka itu belum sempurna karena mereka tidak percaya ya sebelum mereka melihat langsung Allah itu seperti apa. Seperti pada kaum Nabi Musa alaihissalam, di mana ayatnya itu dijelaskan dalam Al-Quran. Quran surat Al-Baqarah ayat 55 sampai 56. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Karena itu kamu disambar halilintar sedang kamu menyaksikannya. Nah, begitu ya. Kemudian kami membangkitkan kamu setelah kamu mati agar kamu bersyukur gitu ya. Pada saat dulu zaman Nabi Musa itu mereka kaumnya itu tidak mau mengikuti Musa, tidak beriman, dia tidak percaya dengan Musa, dia tidak percaya bahwa Musa itu adalah utusan Allah, Nabiullah gitu ya. Mereka akan percaya kepada Musa bahwa Musa itu adalah utusan Allah ya. Mereka mau melihat yang menciptakan dulu. Mereka pengen melihat Allah. Kemudian Allah memberikan azab kepada mereka ya. Mereka disambar petir sedangkan Nabi Musa sedang menyaksikannya. Itulah azab yang pedih bagi mereka. Kemudian Allah akan membangkitkan mereka dari kematiannya ya, agar mereka bersyukur. Nah, kita itu tidak boleh sombong ya. Memang kita itu hanya manusia biasa, manusia yang sangat rendah ya. Untuk apa kita melihat Allah gitu ya?
toh Allah tidak bisa dilihat, zat yang tidak bisa dilihat dengan mata kepala kita sendiri, karena memang kita tidak mampu untuk melihatnya ya. Kemudian kita masuk di al-wali. Al-wali itu yang maha melindungi. Oke, kita bisa lihat dari gambar berikut ya. Gambar ini menceritakan tentang seseorang yang sedang berlindung di bawah pohon gitu ya. Pohon yang ada di situ merupakan ciptaan Allah gitu ya. Jadi ceritanya kita itu hanya minta perlindungan kepada Allah semata, tidak boleh minta kepada orang lain gitu ya. Tidak boleh minta kepada selain Allah. Mintalah perlindungan dari Allah dari godaan syaitan, mintalah perlindungan dari rezeki yang haram gitu ya. Hanya kepada Allah gitu ya. Mintalah kekuatan diri kita itu hanya kepada Allah gitu. Jangan minta kepada manusia, itu tidak boleh, itu tidak dibenarkan dalam Al-Qur'an, dalam Islam itu tidak dibenarkan. Allah tidak mengizinkan kita meminta kepada selain Allah. Kan di Al-Qur'an setiap kali kita sholat pasti kita akan baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami meminta dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Kalau kalian masih meminta dan minta perlindungan kepada manusia, namanya kalian itu musyrik gitu ya. Kalian itu tidak dapat diperdaya, munafik ya. Kalian di sholat meminta kepada Allah, sedangkan di luar kalian masih percaya kepada hal-hal yang seperti itu gitu ya, yang ada campur tangan setan. Padahal kita diajarkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita diajarkan untuk meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Maka kita jangan dekat dengan setan gitu ya. Kita mau kaya gitu, kita pergi ke sana ke sini gitu ya, ke dukun apa gitu segala macam gitu ya. Itu tidak boleh. Kita pengen kuat, kalau pengen kuat sholat gitu ya. Kalau pengen sehat kuat ya. Jangan sampai kalian meminta jimat kepada seseorang gitu ya. Jimat kalian buat biar kuat, itu tidak dibenarkan dalam Al-Qur'an, dalam Islam itu tidak dibenarkan ya. Seperti kisah Al-Nabi, siapa yang beriman kata Allah ya, berikut adalah orang yang beriman kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Inna awlan nasi bi Ibrahim alalladzina tabauhu wa hadan nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Orang-orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang yang mengikutinya dan Nabi Muhammad dan orang yang beriman. Jadi orang yang dekat kepada Ibrahim, kepada Nabi Muhammad itu adalah orang-orang yang beriman. Maka apa yang diajarkan Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad kita laksanakan. Contohnya Nabi Muhammad hanya minta perlindungan kepada Allah, minta kekuatan kepada Allah, bukan kepada manusia. Maka kita harus Nabi Muhammad agar kita disebut orang yang beriman dan orang yang dekat dengan Nabi Muhammad. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Kemudian kita itu tidak luput dari musuh gitu ya. Musuh dalam artian orang yang membenci kepada kita ya. Kata Allah, cukuplah Allah yang maha melindungi kalian dari musuh-musuh kalian, seperti apa yang sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 45. Wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Dan Allah lebih mengetahui tentang musuh-musuhmu. Cukuplah Allah menjadi pelindung dan cukuplah Allah menjadi penolong bagimu gitu ya. Jadi kalau kita mempunyai musuh, biarkan mereka berkata apa gitu ya. Biarkan mereka memfitnah kita. Hati mereka, pembicaraan mereka itu menggambarkan
hatinya ya, menggambarkan keburukan hatinya. Cukuplah Allah yang tahu. Kita cukup diam, kita berzikir kepada Allah. Pada saat mereka menghina kita, pada saat mereka mengejek kita, lebih baik kita diam, kita curhat kepada Allah. Ya Allah, orang ini kenapa seperti ini? Apakah hatinya busuk gitu ya? Seperti apa yang dia ucapkan gitu. Kita diam saja, kita curhat kepada Allah. Maka disitulah Allah yang akan menolong kita ya dari musuh-musuh kita. Oke, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Kalian cukup mendengarkan saja, tidak usah ditulis karena di buku pakai sudah ada. Kalian cukup memahami apa yang sudah Bapak jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.